Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan belajar tentang sel, di mana subjudulnya yaitu komponen kimiawi penyusun sel dan struktur sel. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan arti sel, menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa yang Anda ketahui tentang sel-sel yang menyusun tubuh kita? Apa sih yang terbayang ketika kita mendengar kata sel? Sel itu sebagai penyusun tubuh. Ya, apakah bentuknya yang sangat kecil atau ada organel-organelnya? Ada isi selnya? Yang kedua, pertanyaannya, apakah sel melakukan metabolisme atau bioproses seperti respirasi atau proses pertukaran gas, pencernaan intrasel, sintesis protein, dan reproduksi sel? Mengapa sel dapat melakukan metabolisme atau bioproses tersebut? Nah, di sini kita akan menemukan jawabannya di slide selanjutnya. Ini kita diingatkan kembali tentang organisasi kehidupan. Yang pertama, yang paling kecil yaitu atom, tingkat atom, kedua molekul, ketiga yaitu tingkat sel. Nah, kita akan mempelajari komponen atau organisasi kehidupan pada tingkat sel. Setelah sel, kita akan mempelajari tentang jaringan, lalu organ, lalu sistem organ. Ya. Selanjutnya ini tentang pengertian dari sel. Menurut Robert Hooke mengamati sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop sederhana. Ini awal ditemukan sel. Ia menemukan adanya ruang kosong yang dibatasi oleh dinding tebal. Dia menyebutnya ruang kosong itu sebagai selule, yang artinya sel. Dan secara garis besar, komponen kimia sel ini tersusun oleh senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik itu senyawa yang molekulnya besar, senyawa anorganik itu senyawa yang molekulnya kecil. Contoh senyawa organik misalnya protein, karbohidrat, lemak, itu senyawa organik, molekulnya besar. Sedangkan senyawa anorganik molekulnya kecil. Contohnya ada karbon, ada oksigen, karbon dioksida, ada kalsium, kalium, dan lain sebagainya, itu molekul anorganik. Ada garam-garam mineral NaCl, natrium, dan klorida. Nah, selanjutnya ini berdasarkan jumlah sel penyusunnya, organisme dibedakan menjadi organisme uniseluler atau hanya tersusun oleh satu sel, dan multiseluler. Multiseluler tersusun oleh banyak sel. Berdasarkan strukturnya, sel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sini teori sel. Nah, teori sel menurut para ahli, menurut Robert Hooke, sel ini sebagai ruangan kecil yang dibatasi oleh dinding. Lalu menurut Matthias Leiden, sel merupakan unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Berarti sel memiliki struktur dan memiliki fungsi pada makhluk hidup. Menurut Rudolf Virchow, sel berasal dari sel atau omniselula selula. Kalau Theodor Schwann menyatakan bahwa semua makhluk hidup ini tersusun atas sel-sel. Menurut Max, sel sebagai suatu massa protoplasma yang mengandung sebuah nukleus. Ya, kemudian menurut Edmund B. Wilson, sel sebagai kesatuan hereditas atau penurunan sifat. Lalu komponen sel sekarang. Komponen sel ini, komponen kimiawi sel ada dua komponen. Ada komponen organik dan komponen anorganik. Komponen organik yaitu yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat rumusnya C6H12O6. Lalu ini karbohidrat dibagi menjadi 3 golongan. Ada karbohidrat sederhana, karbohidrat
rantai pendek dan karbohidrat rantai panjang. Karbohidrat sederhana atau monosakarida, contohnya ada glukosa dan fruktosa, ini berfungsi sebagai sumber energi di dalam sel. Ya. Kemudian ada karbohidrat rantai pendek atau disakarida. Ya. Monosakarida ada 6C. Berarti kalau disakarida tersusun oleh 2 gugus C6. C6-nya ada 2. Karbohidrat rantai pendek atau disakarida ini contohnya ada laktosa dan sukrosa. Fungsinya sebagai cadangan energi. Karbohidrat rantai panjang atau polisakarida ini contohnya ada amilum atau zat tepung, selulosa. Selulosa ini terdapat pada dinding sel tumbuhan. Lalu ada glikogen. Glikogen ini disimpan di otot dan di hati pada hewan. Lalu ada inulin, ada lignin, kitin, dan heparin. Ini fungsinya sebagai komponen struktural organel dan bagian sel lainnya. Ini sebagai, kalau karbohidrat rantai panjang ini fungsinya sebagai penyusun sel. Lalu yang kedua ada protein. Protein ini tersusun oleh C, H, O, dan N. Dan beberapa ada yang tersusun atas P dan S. Protein ini adalah polimer yang tersusun oleh asam amino dihasilkan dari ribosom. Maksudnya protein ini dihasilkan dari ribosom dengan proses sintesis protein. Fungsi protein yaitu sebagai penyusun membran sel. Ada protein integral dan protein perifer. Protein juga termodifikasi menjadi enzim dan hormon. Lalu yang ketiga ada komponen lemak. Komponen organik lemak yaitu tersusun atas CH dan O. Dalam sel, lemak berfungsi sebagai penyusun bagian sel, misalnya membran sel. Contohnya fosfolipid. Lalu yang keempat ada asam nukleat. Asam nukleat ini sebagai materi inti sel atau isi dari inti sel, berfungsi untuk mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik, ya. Jadi asam nukleat ini fungsinya untuk membawa informasi genetik dan mengontrol aktivitas sel. Oke, selanjutnya ada komponen anorganik. Komponen anorganik yaitu yang pertama ada vitamin. Vitamin ini berfungsi dalam metabolisme sel dan untuk menyusun enzim. Ada garam-garam mineral, misalnya ada Ca, kalsium, ada K, kalium, Fe, besi, iodium, selenium, natrium, magnesium, dan zinc. Berperan dalam metabolisme sel dan menjaga tekanan osmotik sel atau menjaga tekanan cairan sel. Ada air, yang ketiga air ini berperan sebagai pelarut. Nah, ada pelarut, ada terlarut. Kalau pelarut yaitu ada air dan alkohol. Kalau terlarut misalnya ada garam, gula, itu terlarut. Kalau pelarut air dan alkohol. Air ini berperan sebagai pelarut, medium reaksi kimia, dan mempercepat reaksi biologi di dalam sel.